Maaf Mas, nanti belum saya tutup, nanti seandainya saya punya ngobrol-ngobrol ini punya salah, punya etika yang kurang baik terhadap semua pihak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu Mas, pesan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Galih Setiawarna. Hari ini sangat spesial karena saya berkunjung di tempatnya Pak Edi. Pak Edi nggih, Pak? Iya, Pak Edi Wibiono. Dia adalah salah satu guru yang diberitakan viral karena di usianya yang bisa dikatakan senja, dia masih berusaha untuk daftar P3K Pak ya? Iya. P3K kemarin. Oke, ya, karena saya sangat excited sekali karena sangat inspiratif. Ternyata bapaknya orangnya diajak ngobrol asik, kemudian lokasinya, rumahnya juga sejuk Pak ya. Bagaimana Bapak kabari? Saya Bapak. Alhamdulillah Mas, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih bisa bernapas panjang. Karena jaraknya sudah 2 meter dilepas boleh Bapak. Ini kan kita di luar, jadi protokol kesehatannya lebih aman. Bapak kemarin kok bisa viral, itu ceritanya gimana Bapak? Saya kurang tahu loh Mas. Kan kemarin saya hadir di lokasi SMA Negeri 1 Karangan ini kan. 1 Karangan untuk tes ya? Untuk tes itu kan agak terlambat. Di situ sudah banyak peserta yang muda-muda ini sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Nah, saya ini sangat terkejut di situ. Loh, teman saya kok enggak ada sama sekali. Rumpun seusia saya. Maksud saya rumpun seusia saya kan, kemarin guru itu kan ada guru yang kedua, ada guru yang honornya honor bos, bosda dan sebagainya Mas ya. Nah, saya itu terkejut. Loh, aku kok enggak kenal belas. Berarti sebetulnya, mohon maaf tak potong, sebetulnya yang tes bareng Bapak itu sebetulnya harusnya banyak temannya itu? Ya, seusia saya Mas, untuk K2 itu kan ada 42 orang. 42 orang? Kemarin mintanya di pemerintah, mintanya di Pemkap itu kan disatukan menjadi satu. Oh, gitu. Jadi diacak Mas, tidak tahu si A kemana, si B kemana. Akhirnya saya datang di situ dengok. Tapi karena saya ini terbiasa orang gagal, maksud saya orang gagal Mas ya, kan tes ini tidak hanya sekali ini Mas. Sejak saya dari SPG itu 84 itu lulus sih Mas. Berarti Bapak tesnya ini sudah berkali-kali? Tesnya itu sudah berulang-ulang kali Mas. Mungkin kemarin tes di zaman SPG itu kan dropping ke luar kota, ke Bondowoso, ke Lembu Peteng. Kemarin ya pernah ikut tes katut Mas ya. Karena orang tua ini fanatik, atau orang tua saya ini termasuk sebenarnya guru Mas. Orang tua saya ini wedi lek neng kono dibacoki uwong. Kan kula jadi angkat di Lembu Peteng Mas, di Madura. Pernah saya diangkat di Madura ini kan wedi lek dibacoki uwong, akhirnya saya tinggalkan, tidak diambil ke sana. Akhirnya ada tes lagi, saya tetap ikut Mas. Tes saya itu banyak. Zaman 86, 87. Berarti setiap ada perikutan CPNS seperti ini saya ikut serta. Terus yang akhir-akhir ini saya kan ikut CPNS 2000 berapa ya, 13 itu kan CPNS, K2 kan di CPNS. Yang lolos beberapa orang. Akhirnya K2 ini istilahnya piye Mas, wong wis kadung padha kemenengen, ada tes lagi
tesnya P3K. Oh iya. Habis K2 itu P3K. P3K. P3K ini P3K itu yang sekarang ini, dua Pak? kali Mas P3K Oh, ini. Dua kali, yang kemarin saya kurang 2 nilai. Teknis apa-apa gitu. Tapi kan gini Pak nggih. Kalau Bapak kan mohon maaf udah senior sekali. Artinya terkait materi yang diteskan pun kan sudah jauh beda nggih. Kesulitan Bapak? Sebenarnya loh Mas, soalnya ini tidak sulit sebenarnya. Oh gitu. Karena keterbatasan IT dan sebagainya kan bukan zamannya saya toh Mas. Kan ini kan zamannya teknologi. Jadi sangat teman-teman itu keteteran mengenai Penggunaan komputernya ini. datang saja di lokasi roh komputernya sudah ngeredek. Karena tidak terbiasa Pak. Santai aja Mas. Sudah ngeredek Mas. Ya karena tidak terbiasa, opos ya ditulek. Ya, kalau anak-anak muda kan itu kan sejak anak-anak kecil saja kan sudah pandai YouTube, sudah pandai. Sekarang anak kecil lihatnya, kalau dulu kan masih main lereng. Wis bahasanya main dakon, gedrek. Banyak yang dakon loh Pak sekarang. Layang-layang seperti saya kan delian dan sebagainya, tembang-tembang dolanan. Sekarang kan anak baru lahir sudah tahu HP. Iya, anak saya aja sekarang 4 tahun Pak nggih. 4 tahun ibunya tidur bisa buka HP sendiri. Bahaya sekali ini. Saya lanjutkan tadi Mas ya, mengenai saya keberadaan saya nenggone SMA N itu, saya dikepung oleh semua ngejak foto. Iya. Selfie video sami di video saya ada kapak ini lo boy kike aku. Ya Pak, barangkali nanti lek menawa pemerintah tahu engko gen oleh bantuan apa engko diangkat CPNS, amin kula nggih ngoten. Terus ngoten nika lah awal mulanya saya diviralkan ini begini Mas. Nah saya kan sudah dicek suhu dan sebagainya, saya masuk di ruangan 02. Nah, SMA ini 02, di situ aku bingung loh, kok belum ada komputernya, tiba-tiba tasik absen di situ. Lah, teman-teman yang muda-muda kanan kiri kan muda-muda Mas, usianya di bawah 20 ya. Paling seumuran saya mungkin Pak, di bawah 20 apa 21 ya itu ke Pak. Di saya gini Mas, Kong, enggak apa-apa. Kong, saya ikut foto boleh, monggo aku. Akhirnya saya difoto pada waktu ini kan, kalau nelentang ini difoto ya. Ya saya enggak tahu kalau saya itu dibuat story yang satu ini ya Mas ya. Story itu berkembang. Iya. Kalau teko ngomah niku ke, loh kok masuk neng Facebook, anak jarane Instagram dan sebagainya, saya enggak tahu. Enggak tahu Mas, kalau ya kan saya kan hanya Facebookan saja. Kalau Facebook saya kan seakan mendominasi Facebook Mas. Facebook saya saat ini kan ngetren karena saya jualan itu Mas. Oh iya. Ikut di NASA, ikut S3 kuliaran itu kan pekerjaan saya. Ini Pak nggih. Ya ini Mas. Jadi saya kesini tadi disuguhin S3. Ini teman kalau mau main kesini beli. Ini 1 tahun Mas saya dengan istri saya. Tapi sekalian minum Pak nggih. Ya. Tapi gulanya agak gosong Mas, ini kemarin yang membuat di sana itu agak gosong tapi rada pahit. Tapi gula aren nasi. Oh iya. Alhamdulillah teman. Jadi mungkin teman-teman yang ngajak foto itu ini apa karena banyak dari Bapak? Tidak Mas, karena kesalutannya, karena usianya yang tua ini kok masih ikut tes gitu. Ya, akhirnya saya pun pada waktu ujian itu saya tidak minta tolong kepada rekan-rekan kita, tidak. Alhamdulillah saya selesaikan dengan kurang 10 menit saya sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai semuanya sebetulnya? Sudah. Akhirnya saya tidak tahu nilainya ambang batasnya berapa, terus afirmasinya berapa. Yang tahu hanya panitia dan pemerintah. Meskipun dengan ujian tes orang tua-tua ini kan ikut serta ya Mas yo. Mudah-mudahan ada semacam perhatian. Meskipun aku menjadi korban. Maksudnya menjadi korban Mas. Kemarin kan ya banyak berjuang dengan hal pendidikan. Sekarang dengan adanya saya diviralkan, saya hanya tinggal 2 tahun saja menikmati. Kalau
Kalau pemerintah memberikan kenikmatan 2 tahun ini, alhamdulillah. Kalau tidak, ya mudah-mudahan temurun di anak cucu saya. Insya Allah kalau nggak rezekinya sekarang akan diberikan rezeki yang lain. Nggih, amin Mas. Amin. Ini Bapak mulai ngajar pertama di Pule Pak nggih? Di Jawa 3, di SD. Di Jawa 3. Kalau dulu kononnya SD terpencil Mas, atau SD sulit jangkau. Sulit jangkau. Jadi teman-teman kalau Pak Edi ini rumahnya daerah Suruh, jadi ngajarnya di Jawa 3. Jawa 3 itu sekitar 15 kilo lebih Pak nggih? 36 kilo Mas. 36. Sampai iya, jauhnya Suwana, 36 kilo. 36 kilo. Setiap hari pulang pergi? Iya, meskipun hujan, saya ini tidak Mas, tidak cara niki tidak surut kendor, hujan budal. Meskipun di sana murid saya tidak ada tahu, di sana tidak ada, tapi saya kecewa. Aduh, diparani kan karena SD-nya kecil, terus di situ kan jurang-jurang Mas. Iya, kalau hujan orang tuanya tidak boleh karena keruntuhan, longsor, tanah longsor dan sebagainya. Jadi yang hadir hanya gurunya. Iya. Jadi kalau teman-teman belum pernah jalan ke Pule, sekali deh coba jalan ke sana. Jadi sana itu jalannya nggak terlalu naik, cuman lokasinya memang ada beberapa yang agak tebing-tebing Pak ya. Ekstrim Mas. Agak ekstrim. Terus kalau di Pule itu yang paling nggak enak itu kan saya juga pulang pergi dari Pule. Kalau hujan pulang, jalannya kecampur sama tanah dan air, licin sekali. Terus saya kok 19 tahun ya Mas. 19 tahun. Saya lakukan. Saya baru 1 tahun. Gajinya tidak seberapa, tidak cukup untuk menghidupi keluarga saya. 19 tahun. Berarti tahun berapa Bapak? 2002. Yang 2002. Per 1 Juli 2002 Mas. Sesuai dengan data SK, kan punya SK itu SK kepala sekolah. Sekarang mulai 2014 kan SK-nya SK kedinasan, SK Bosda ini. Terus saya pakai ini Mas, sepeda saya pakai yang merah ini. Orang sekabupaten Trenggalek pasti tahu kalau saya pakai ini, meskipun di mana mesti sepedanya Pak Edi. Ciri khasnya karena punyanya seperti itu. Itu patut enggak kuat tuku Mas. Mare bayarnya gitu tuku ra kuat. Tapi Pak Edi salut sekali dengan kondisi yang istilahnya terbatas, kemudian apresiasinya juga minim kalau saya bilang, tapi ketulusannya itu luar biasa. Saya sangat salut sekali sama Pak Edi. Alhamdulillah. Sejak di Pule berarti 12 tahun itu sudah banyak cerita Pak ya kalau di Pule itu. Kalau di Pulenya kan saya kan 19 tahun Pak. 19 tahun gitu. Ceritanya banyak Mas. Banyak sekali. Di sana itu kan utamanya itu jalannya sulit. Kan berjalannya kaki itu beberapa tahun Mas. Sebelum dirapat kan akhir-akhir ini saja. Dalam masa-masa desa punya anggaran apa Mas ini alokasi dana desa. Ini dulunya itu Mas, kalau di sekolah itu jalan kaki. Kalau pulang naik, jadi baju itu dilepas. Karena apa? Keringatnya itu ya untuk balapan naik pulang itu sing paling juara saya. Saya tempuh 20 menit. Lek konco-konco 1,5 jam karena ada yang gemuk, ya bapak-bapak nggus-ngusan nan leren yang tengah alas kan gini Mas, nenggone Jawa 3 seperti itu. Kalau saya kan terburu-buru agar cepat di rumah kan melayu Mas, karena saya mau bekerja yang lain. Jadi mencari nafkah yang lain. Nanti kalau saya berlarut-larut di sekolah terus, saya tidak punya pekerjaan, saya kan tidak bisa mendapatkan uang. Jadi Pak Edi ini aktif juga olahraga Pak nggih? Alhamdulillah Mas, saya ini dia atlet sepak bola Bro. Sepak bola, takraw saya bisa, takraw, ya, renang bisa. Kan terus ini saya di tahun ini saya punya tim sepak bola Mas. Koordinatornya saya ini yang latihan di lapangan bawah itu. Persijaka, Persatuan Sepak Bola Jago Kapuk. Khusus saya merekrut orang-orang tua yang suka sepak bola.
Nah, di dalamnya termasuk kaula muda pun ikut di dalamnya. Karena salut terhadap saya, akhirnya anak-anak muda pun saya masukkan ke grup WA saya. Ini ada 30 personil, Banyak termasuk juga Pak DPR-nya masuk, Pak Lurah masuk, juga Bapak dosen dari Kediri itu masuk dalam grup sepak bola saya. Banyak juga Bang ya. Alhamdulillah kemarin saya sempat yang dari Polda pun ada Mas, Polda Jawa Timur itu memberikan kontribusi, memberikan transferan uang untuk kepentingan tim saya. Alhamdulillah masih di rekening saya, tidak saya ambil tapi sudah saya siarkan kepada semua anggota, meskipun yang mendapatkan saya tidak mau uang-uang seperti ini untuk iya ya Mas, tak lek dewe untuk kepentingan teman-teman. Salut sama Bapak. Sama ini Pak, saya mau tanya ini, selama 19 tahun itu, 19 tahun Bapak bekerja berarti statusnya honorer. Honorer Mas. Honorer, gajinya gajinya kemarin masih kan tahun ajaran ini kan 800, kemarin 600. Terus dari sekolah ini sekitar 300 enggak salah per bulannya. Jadi kan ada bos, ada bosda. Terus tutup akhir tahun Mas, saya mendapat gaji tambahan namanya gaji fungsional, itu APBN. Saya semenjak di Injo itu mendapat APBN tapi 300 Mas per bulan. Per bulannya. Per bulan, tapi realisasinya penerimaan itu tutup tahun Desember. Itu saya dapatkan ini Mas, sepeda Vario ini. Tak cantol nih Mas, engko barangkali aku pensiun ditanyai wong-wong pensiun adik orang duwe apa itu pensiunan saya saking jauh. Insya Allah tabungannya Bapak, amalnya sudah banyak. Iya Mas. Ilmunya sudah berapa ratus siswa Bapak sejak 19 tahun itu banyak sekali Pak. Sama saya mendengar-dengar perjuangannya Bapak selama 19 tahun belum sampai sekarang belum diangkat Pak nggih, karena kemarin masih belum masih ujian juga kemarin yang videonya viral itu. Sempat sampai dengar demo ke Jakarta itu bener Pak? Ya, saya ikut serta di dalamnya. Bukan demo sih, menyampaikan aspirasi Mas. Kalau demo itu terlalu keras ya, terlalu menghina. Itu menyampaikan aspirasi kalau 2016 dari teman-teman se-Indonesia. Saya tidur di Istiqlal 4 hari. Itu Bapak biaya sendiri? Biaya kemarin sepertinya Mas, diberi dinas pendidikan, jadi di kabupaten diberi bis, satu bis isinya 55 orang. Saya masih ada Mas anunya, foto-fotonya saya pakai TKH 2 di sini orasi. Kemarin saya sempat didampingi oleh Ketua PGRI Pak Sulistiono Mas, yang kemarin tokoh honorer itu nomor 1 kemarin sempat meninggal. Konco-konco sangat kaget dengan Pak Sulistiono perjuangannya untuk PGRI. Kalau di Trenggalek itu Pak Munib, kalau di provinsi siapa ya itu sangat, PGRI itu sebenarnya sangat memperjuangkan banget bagi honorer, tapi mungkin belum ada respon, belum direspon oleh pemerintah apa. Waktu itu yang disampaikan apa Pak? Waktu tahun 2016 pada waktu jam 10 ya, jam 10 itu orasi pertama Mas, itu disampaikan itu ya menginginkan agar honorer K2 itu dituntaskan. Intinya begitu Pak Sulistiono. Tidak ada tenden yang lain, tidak ada tenden tidak puas dengan pemerintah dan sebagainya. Ini puas. Siapapun presidennya itu tidak apa-apa. Yang penting semua rakyatnya dipenuhi kebutuhannya Mas. Contoh kan kemarin ini K2 tidak diangkat-angkat karena anggaran. Terus kemarin mendengar dari media atau dari apa itu kan istana mau dipindah ke Kalimantan. Ya ternyata belum sampai Kalimantan dipindah ya ada pandemik seperti ini. Ini kan mubatir Mas ya. Jadi anggaran yang tersia-sia, ya anggaran yang tidak mau diberikan kepada guru-guru honorer. Itu doa guru honorer itu sangat Mas, sangat mandi.
Cara Wong Jawa ini sangat mandi. Nah, apa yang terjadi Mas ya? Sekarang kan guru honorer tidak diangkat, tidak bisa membangun istana di Kalimantan. Amit tuh Mas ya. Ini kan hanya di media saja. Akhirnya guru tuwek-tuwek hanya di P3K. Nanti guru di Indonesia Mas ya, yang di P3 seperti saya ini, besok kalau sudah pensiun, banyak guru-guru yang bobrok Mas. Tidak punya uang, pensiunannya katanya mau diberi pesangon, tidak bisa mengelola. Akhirnya uang kan keteteran uang. Berbeda dengan PNS. Meskipun uangnya bobrok ya, kan masih mengalir uangnya. Dikelola oleh pemerintah lewat bank, lewat tabungan pensiunan dan sebagainya. Saya kira dengan adanya P3K ini untuk K2-nya sangat tidak adil. Saya tidak adil Mas. Karena apa? Yang kemarin-kemarin pengabdian zaman Pak SBY ya. Zaman Pak SBY, zaman Bu Mega itu kan kalau punya pengabdian kan diberikan prioritas khusus. Seandainya seperti saya Mas ya, kurang 2 tahun, kurang setahun itu diberi prioritas Mas. Diberi penghargaan, diberi jasa, tidak dibiarkan seperti ini. Orang sepuh-sepuh mau pensiun masih dites-tes saja. Maaf loh Mas ya, saya tidak mengkritik. Ini kan apa adanya. Semoga bisa menjadikan pembelajaran bagi bapak-bapak yang ada di kuasa, yang ada di Jakarta atau di pemerintahan daerah. Mohon Mas ini. Saya kalau bilang apa adanya, saya ini monoton Mas. Saya kan apa adanya. Saya bekerja ini sampai 19 tahun saya ya dengan hati saya sendiri ikhlas. Kalau ada yang berkata, sopo sing ngongkon mulang, itu salah. Sing ngongkon awak dhewe. Negara perlu guru ya. Guru tidak mau diangkat. Ya guru hanya dipiuri seperti ayam. DKI beras mak piur, wis kerubut-kerubut. Niku wis marem bayari sedikit. Itu loh Mas. Kalau dilihat kuotanya Mas ya, guru itu kan khususnya untuk Kabupaten Trenggalek kan kuotanya masih banyak guru, kekurangan yang pensiun sudah banyak. Kenapa? Yang sudah ada di, umpamanya saya di Jawa 3 kemarin, ya di situ saja. Tidak, pemerintah itu tidak ribet-ribet. Ya wis nang kene wis wis kerasan, ndak ada masalah, ndak menjadi bumerang, wis ditempatne nang kene. Kan mau toh Mas? Nah, terus mengenai K2 dan anak-anak muda ya Mas. Kalau pemerintah pusat itu ada kesungguh-sungguhannya, K2 diangkat tanpa tes. Tanpa tes nggih. Anak-anak muda itu tidak protes. Kami pun juga misalkan yang protes ini wong-wong sing meri, yes pokoknya pejabat yang meri ngoten mawon. Ngoten menika. Kan Bapak ini kalau saya kalau di umur saya kan Bapak podo karo guru saya toh Pak berarti nggih. Iya, saya hampir 58 Mas. Kemarin Mas ikut tes P3K ini ada murid saya yang S1 itu ikut tes saya. P3K. Lucu. Jadi jangan-jangan bapak-bapak yang punya kuasa di sana itu jangan-jangan seumurannya muridnya Bapak. Harusnya sama Bapak itu saling ini. Pak Guru. Ada ya Mas yang menjadi pengawas, ada yang menjadi kepala sekolah. Saya ini kan punya grup SPG Krida ya Mas. Itu setiap tahunnya itu apa karena belas kasihan terhadap saya ya. Setiap hari raya itu saya diteleponi oleh kontrol grup SPG Krida itu kan ibu-ibu kepala sekolah, bapak-bapak kepala, yang GTT kan hanya aku. Pada waktu 1984 kami jadi satu kelas. Kemarin kok ceritanya kok jadi ikut tes itu gimana Pak? Dengan dari hati daftar sendiri, nopo pripun ngoten pripun? Sebenarnya saya sudah tidak mau mengikuti tes Mas. Gitu sebenarnya. Karena saya punya grup K2 yang belum lolos. Meminta saya ini tadi di kabupaten ya di Mas. Teman-teman dari Panggul, dari Poleng ngebeli saya agar ikut nuwei jadi sesepuh untuk menghadap Pak Bupati, kan menghadap Pak Bupati. Agar K2 ini diloloskan. Itu kan permintaan
K2. Nggih. Semoga mas-mas wartawan radar maupun Kompas, kemarin saya di bel dari Kompas Jakarta, Nggih. katanya mau diperjuangkan di Jakarta sana, mudah-mudahan semuanya itu pejabat yang punya kekuasaan mendengar, Mas. Amin. Mendengar dan melihat kenyataan yang selama ini di Indonesia masih ada guru seusia saya belum terangkat masih ikut dalam tes. Nggih. Panjenengan bayangkan Nggih. betapa sakitnya seandainya putranya bapak pejabat. Ini maaf Mas ya. Nggih. Putranya bapak pejabat kayak mengabdi sampai 20 tahun. Seandainya tidak diangkat bagaimana? Kalau ada hukum karma seperti saya. Nggih. Nggih. Bagaimana perasaannya pejabat ini? Protes apa enggak? Nggih. Mohon maaf loh, Mas. Mboten napa-napa. Nah, ini kan bentuk ya. Saya pancen sedemikian ini, Mas. Iya. Karena saya ini sabar. Karena saya ini orang wong cilik ya, Mas ya. Wong cilik harus berbuat apa? Harus protes, harus nunggu ya wis. Apalagi tempatnya Bapak bekerja itu luar biasa. Iya, Mas. Perjuangannya luar biasa. Mas, seandainya panjenengan di SD saya ya. Nggih. Sekali masuk di SD saya mesti nggak kerasan. Mulanya saking Jawa 3 itu kan kadang jalan kaki, emosionalnya tinggi. Beh, sok mbacok uang tenan Mas, saya kesel. Paribasane. Paribasane. Nggih, paribasane. Jadi sebetulnya kemarin jenengan itu ndak berniat untuk daftar. Tidak berniat untuk daftar karena teman-teman berharap Pak Edi mesak niku barangkali kayak tanpa tes, kayak engko dimudahkan dan sebagainya, kayak yo karek 2 tahun golek gajine ora nemen-nemen kaya GTT. Lek GTT kan 800. Nggih. Kalau P3K kan kalau punya anak istri kan sak tunjangannya kaya 3.800.000 Mas. Sakjane yo melek. Kurang 2 tahun untuk mencapai itu karena Untuk menghidupi keluarga. Mas, karena ya ini peraturan pemerintah. Sebenarnya peraturan ini kan bisa dibuat, Mas. Maksudku saya bisa seandainya satu keputusan itu semuanya ya ikut di dalamnya. Kan sekarang kan lempar-lemparan, Mas. Ini sih dari Pak Presiden ke nggone Pak Menteri Pendidikan, mungkin dilempar ke Pak Menpan, mungkin balik tengah anggaran. Dan itu kan cara wonge jamuran, Mas. Saya sudah tua. Sejak dulu ya seperti itu. Bapak berarti anak ada wonten pinten? Saya anak dari ibu yang kemarin, ibunya meninggal Pak, itu 2. Yang satu disabilitas, Satu disabilitas. yang saat ini ditugaskan pelatihan di Solo, Mas. Oh iya, Kak. Saya dengar ini Pak, atlet Catur, Mas. Catur. Catur itu juara, kalau di SD dulu juara satu sekecamatan. Di kabupaten ini zaman Pak Emil, Iya. juara 1, zaman Pak Ipin juara 1, akhirnya kan dibawa ke Surabaya yang kemarin ini ikut Olimpik apa-apa. Olimpiade. Olimpiade. Oh, ikut olimpiade. Khusus disabilitas. Khusus disabilitas. Lah, Ya. gigih, namanya gigih, Pak. Namanya gigih. Lah, seperti ayahnya ini kan gigih ya. Anak saya beri nama gigih itu kan semangatnya tinggi. Gigih ini orang Amit, Mas ya, Nggih. orang cerdas. Anak cerdas. Nah, Catur ini di Surabaya lawan-lawannya senior-senior, Mas. Kan karena pendatang baru, Gigih ini kan jare nih, Pak, aku ki pertama kali ki musuh wong Ponorogo. Ya aku keceploroi to, Pak, ngono. Jare Komat Kamil, itu ki anu gawe montor lek wong biyen kan kudu duwe nyatune. Yaitu dikalahkan itu. Jadi Gigih itu juara 6 seprovinsi. Juara seprovinsi. Mas. Luar biasa juga Pak. Gigih terus kemarin Gigih itu kan cita-citanya kan kepengen kuliah dan sebagainya, Mas, karena ayahnya kemarin saya usulkan ke Kabupaten Trenggalek pada waktu Gigih juara 1 catur. Nggih. Ada semacam tatap muka temu bicara di Gedung Graha. Gigih itu saya mintakan agar diberikan kuliah. Terus akhirnya ada pandemik ini, saya tidak menagih lagi. Akhirnya Gigih berdiri sendiri, sekarang kan jualan HP, Mas. Jadi HP online. Semoga usahanya lancar Pak nggih. Amin, Mas. Semoga Dek Gigih bisa kuliah, bisa kuliah lancar.
semoga ada yang support juga. Amin. Dan semoga doa-doanya Bapak, harapannya Bapak didengar. Jadi sebetulnya saya speechless, tidak bisa ngomong apa-apa sama Bapak. Saya belajar banyak sama Bapak. Terus ada titipan tadi Pak. Apa Mas? Ada titipan dari teman-teman. Jadi ini nggak seberapa lah dibandingkan jasanya Bapak yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk mengajar, mencerdaskan Anak kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Semoga semua yang Bapak utarakan didengar dan diapresiasi. Dan saya mohon maaf Mas, nanti belum saya tutup, nanti seandainya saya punya ngobrol-ngobrol ini punya salah, punya etika yang kurang baik terhadap semua pihak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah tidak ada. Nah, apa Mas ini? Tadi dapat titipan dari Rahman. Jadi ini pernah saya ajak ngobrol juga di podcast ini, pengrajin kulit Trenggalek. Ini produk lokal Pak. Produk lokal buat Bapak. Monggo. Dibuka, dipakai langsung boleh. Oh, sepatu. Nah, gitu. Saya kan biasanya sepatunya kan Keluarkan aja nggak Bapak? sepatu ini biasanya mik lusuran kok Mas. Yang lusur ini bah apik iki. Cukup nggak Pak nih Pak? Insya Allah cukup. Pira masih anu nih 40 tak coba kemudian kegeden. Biasanya kalau klub itu agak longgaran dikit gitu. Besar sedikit. Nanti dikasih kaos kaki pas. Cakep. Sama ini lagi. Apa Mas ini? Ada titipan dari sini. Dibuka boleh. Dari sini. Ini Mas. Dari sini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kadek diparingi uang Mas kula. Sedikit dari teman-teman yang nitip dari saya juga. Ngaten. Matur suwun sangat tuh Mas. Bapak, semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat dan didengarkan oleh semua orang. Amin. Saya mengapresiasi sekali. Mungkin kalau Pak Menteri kan juga muda Pak nggih. Pak Menteri kan muda. Kemungkinan juga usia-usia saya, usia-usia Pak Menteri itu adalah semuanya adalah murid-murid Bapak. Jadi semoga bagaikan apa ya, membalas budi baik terhadap kepada gurunya. Semoga kita cuman bisa berharap, ya, Mas. cuman bisa mendoakan semoga semuanya bisa didengar dan semoga semuanya mendapatkan kebaikan. Amin. Pak Edi, ada yang terakhir disampaikan untuk teman-teman anak-anak muda ini biar tetap gigih, tetap berjuang, tetap ingin menggapai cita-citanya sampai di usia sekarang. Monggo Bapak, sedikit mawon. Ya, saya titip pesan kepada anak-anak kaula muda yang masih duduk di bangku SMA atau di perkuliahan ini, semoga bisa menjadikan pembelajaran saya ini untuk meraih cita-citanya, untuk menggapai bintang atau bulan, untuk belajar yang lebih gigih, jangan pantang menyerah meskipun di depan ada yang merintangi. Itu Mas pesan saya. Berjuang luar biasa Bapak. Insya Allah saya doakan. Hukum alamnya seperti ini Pak. Kalau Bapak jadi gini, kalau ada harga ada rupa Pak. Iya. Ada harga ada rupa. Kalau perjuangannya Bapak itu dihargai nominalnya sedikit, insya Allah penghargaan lainnya untuk hal yang lain akan lebih besar. Amin. Saya doakan Bapak sehat selalu. Amin. Semoga anak-anaknya semuanya sukses. Amin. Semoga semua anak-anaknya punya semangat yang sama. Amin. Terima kasih sudah dijamu juga. Amin. Jadi ini produknya Pak Edi juga. Iya. Pesan bisa Pak nggih? Pesan bisa. Pesan bisa. Jadi
ada disuruh Pak Nggih. Iya, Pak Edi. disuruh itu ada Mas, nomornya ada di Iya. sana. Jadi Pak Edi juga ya jadi Ikut. nanti tak share nggih Pak. Ya, nggih. Ikut nambah ini kan ikut di distributor gitu kan anu Mas. Herbal, obat herbal juga pupuk dan sebagainya. Ini kan dari buatan Universitas Gadjah Mada. Oke. Jadi saya ikut di dalamnya. Nanti saya rencana setelah pensiun ini ikut di NASA juga. gitu. Belajar di ilmu NASA karena NASA itu kan ilmunya bagus. Nggih. Termasuk ilmu kesehatan, pertanian, peternakan juga kecantikan. Juga bisa untuk pupuk untuk porang dan sebagainya. Gitu. Jadi saya sedikit ini ya ikut di dalam ini ya porang Mas. Gitu. Saya buatkan bulat-bulat seperti ini. Jadi saya ikut juga petani porang. Oke. Bapak saya doakan sukses semuanya. Amin amin Terima Mas. kasih. Nggih. Terima kasih teman-teman. Amin. Amanahnya yang dititipkan teman-teman sudah saya sampaikan semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kalau teman-teman kepengen main ke tempatnya Pak Edi, boleh Pak Nggih? Alhamdulillah Jadi, bisa. suruh. Nanti kontaknya saya tulis di bawah. Iya. Nanti mau ngobrol soal NASA, mau pesan ini Vegan. ngobrol sama Pak Edi, sharing-sharing tentang kehidupan Pak Edi, ilmunya banyak sekali. Jadi jangan Alhamdulillah. lupa komen, like dan subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Dan video ini sudah mulai ada iklannya, jadi saya mohon bantuannya untuk tidak di skip. Terima kasih Pak Edi, saya Amin. pamit. Nggih. Terima kasih, thank you for watching and see you.